28, 29 atau 27-an lah ya, sekitar segitu. Beliau posisinya sekarang Platinum Agency dengan penghasilan 40 sampai 50 juta per bulan Bapak Ibu ya. Luar biasa sekali ya. Langsung saja tanpa panjang lebar kita panggilkan pematerinya pada malam hari ini Bapak Endri Hairudin, Platinum Agency Indonesia. Silakan Pak Endri masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, Mitra Tri-Eye dimanapun Anda berada. Semangat malam semuanya. Malam. Selamat malam juga, Mitra. Selamat malam. Malam, Master. Malam, Master. Pak pengantin baru. Selamat malam. Bulani boleh minta tolong di ini, di-mute-kan semua partisipan. Udah kondusif ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya pada malam ini saya bisa sharing kembali di acara Zoom online. Pada kesempatan ini saya mau men-sharingkan tentang bagaimana tetap produktif di rumah. Nah, ini. Jadi materi pada malam ini adalah bagaimana kita bisa tetap produktif saat di rumah aja. Nah, salah satunya kita bisa memanfaatkan media online untuk aktivitas bisnis Tri Networks ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada saat di rumah itu tentu saja kita tetap harus produktif dengan melakukan aktivitas Tri-Eye ya. Karena apa? Karena kalau kita melakukan aktivitas offline itu mungkin hari ini sangat tidak mungkin. Ketika kita ketemu orang, kita dicuragain kita bawa virus. Atau kita juga ketakutan kalau misalkan yang kita temuin itu juga terinfeksi virus. Jadi, kenapa pemerintah sekarang menerapkan namanya PSBB ya? Karena untuk mengurangi dampak penularan atau penyebaran COVID-19 ini. Nah, untuk kita Mitra Tri-Eye sebetulnya sebelum diberlakukan PSBB juga kita sih udah terbiasa ya, stay at home, kita sudah terbiasa di rumah aja. Karena kerjakan Tri-Eye pada prinsipnya kita bisa kerjakan di mana aja, kita bisa kerjakan kapan aja, kita bisa kerjakan kepada siapa aja. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Nah, tetapi mungkin sebagian dari kita sekarang ada juga yang kebingungan jika biasanya melakukan aktivitas secara offline, nah sekarang agak susah gitu. Nah makanya pada malam ini saya mau share ya dengan memanfaatkan media online kita tetap bisa produktif pada saat kita di rumah. Nah ini di sini ada beberapa gambar media sosial ya yang saya tunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian, di mana ini adalah media sosial yang cukup familiar dan cukup terkenal ya. Ada Instagram, kemudian ada Facebook ya, ada WhatsApp, kemudian ada YouTube, ada Google Ads, kemudian ada Zoom. Nah, Zoom salah satunya hari ini kita semua sedang menggunakan fasilitas Zoom ya. Nah, pertama saya ingin menjelaskan bagaimana kita memanfaatkan media WhatsApp ya. Nah, kita ketahui bersama Bapak Ibu di WhatsApp ini kita ada fitur namanya chat ya. Kita bisa prospek secara pribadi lewat chat. Kemudian yang kedua itu ada fasilitas grup. Nah, saya dari awal menjalankan bisnis ini dulu itu sebetulnya banyak
menggunakan media online. Kenapa? Pertama, saya tidak punya banyak teman ya. Karena saya pada saat itu dari Bandung ke Jakarta itu benar-benar tidak punya teman sama sekali. Hingga akhirnya saya harus mencari teman dari online ya. Waktu itu saya gunakan media online itu BBM ya, BlackBerry Messenger, kemudian Facebook ya. Nah, Facebook pada saat itu sudah cukup terkenal ya. Jadi yang saya lakukan pada saat itu Bapak Ibu, saya kombinasikan antara Facebook dan WhatsApp ini. Jadi pada saat saya ngantor, di saat saya ngantor, ketika jam saya tidak begitu sibuk, saya bikin status di Facebook saya, ya. Di beranda saya bikin status. Kemudian jika ada yang like atau komen, itu selalu saya langsung japri lewat chat, lewat messengernya, gitu. Kenapa lewat messenger? Karena kalau kita misalkan komen langsung di berandanya itu kurang efektif gitu ya. Itu kurang efektif, makanya itu saya langsung larikan ke messengernya. Jadi dengan cara tuh di japri. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di Facebook ini saya juga lakukan posting di grup. Saya masuk grup yang notabene grup bisnis, kemudian grup jualan ya. Saya share di situ tentang 3i ya. Tapi tentang 3i ini statusnya nggak panjang-panjang ya. Jadi cukup status yang pendek-pendek. Kemudian jika ada yang like dan komen, nah kembali lagi kita japri ya, kita japri lewat messenger gitu ya. Nah, tekniknya adalah setelah kita japri lewat messenger ini, itu yang pertama kali kita lakukan adalah memberikan salam ya. Misalkan, Assalamualaikum ya, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam kenal, dengan saya Henry ya. Terima kasih Bapak atau Ibu atau Mas atau Mbak sudah like status saya, sudah komen di status saya. Kira-kira Bapak Ibu sudah tahu belum bisnis 3i Networks ini? Cukup kasih tanda tanya seperti itu. Nah, ada yang respon, ada yang enggak ya. Ya itu tergantung. Ya, kadang tidak sedikit juga banyak orang yang menanyakan apa tuh 3i gitu ya. Nah, kalau orang udah bilang apa tuh 3i, ya berarti minta di prospek gitu ya. Nah, itu yang saya lakukan dulu ya. Kemudian tapi saya biasanya gini juga, saya biasanya kalau teknik lewat chat ini, saya nggak terlalu buru-buru. Saya biasa lakukan pendekatan dulu. Nanti setelah sesi ini, saya akan kasih tips ya, ada 4 teknik bagaimana kita melakukan prospek ya, baik itu online ataupun offline itu sama aja. Nanti akan saya kasih tipsnya ya. Nah, kemudian di Facebook ini juga kita sebenarnya bisa melakukan Facebook berbayar ya. Ada namanya Facebook Ads. Nah, kalau Facebook Ads ini kita harus bikin halaman dulu Bapak Ibu. Kita bikin halaman, di sana kita posting-posting tentang sesuatu 3i, baik itu teks, baik itu foto, kita kasih caption ya. Kita kasih kontak kita tentunya, kita kasih nomor WhatsApp kita. Nanti biasa ada orang yang komen, ada orang yang like, kita lari ke japri, kita lari ke messenger. Nah, sebetulnya itu adalah pola mengumpulkan data dulu sebetulnya. Nanti di messenger ini sebisa-bisa minta nomor WhatsApp-nya, minta nomor handphonenya. Kenapa? Kalau kita chat hanya sekedar chat di messengernya saja dan kita tidak bisa tidak dapat kontaknya, itu kita tidak bisa follow up atau kita bingung gitu mau follow up-nya gitu. Jadi usahakan pada saat kita chat di messenger itu benar-benar kita harus dapatkan nomor WhatsApp-nya untuk kita follow up. Nanti ada kaitannya sama WhatsApp ya yang nanti akan kita bahas setelah ini.
bicara dulu teknik di Facebook. Seperti itu ya. Nah, biasanya kalau Facebook Ads ini jangkauannya lebih luas. Kita bisa setting, misalkan area Bandung aja kita bisa setting berapa kilo. Misalkan area Jakarta bisa kita setting Jakarta mana aja gitu. Misalkan Tangerang kita bisa setting Tangerang mana saja gitu. Ataupun Indonesia juga bisa gitu. Jadi tergantung kebutuhan kita mau main lokal atau mau main luar gitu. Nah, saran saya untuk musim sekarang ini, untuk situasi sekarang, mungkin kita bisa aksesnya seluruh Indonesia. Kenapa? Karena kita tahu sekarang ini banyak orang-orang yang tidak memiliki penghasilan, banyak orang yang di PHK, banyak orang yang dirumahkan tanpa digaji. Artinya itu kesempatan kita untuk rekrut sebanyak-banyaknya mitra baru, calon agent-agent baru di 3i, khususnya di tim kita. Jadi sebetulnya dengan masalah pandemi ini juga ada hikmahnya, banyak hikmahnya ya bagi orang-orang yang selalu optimis, bagi orang-orang yang selalu positif. Artinya jangan memandang, wah ini kan lagi musim susah nih segala sesuatunya gitu, ekonomi lagi susah, apa-apa lagi susah. Saya kayaknya susah nih rekrut orang gitu. Nah, justru hati-hati dengan mindset kita. Kalau mindset kita berpikir seperti itu, maka memang kita juga akan sulit ya, kita akan sulit mendapatkan mitra-mitra baru. Tetapi kalau kita berpikir bahwa ini peluang buat saya, ini kesempatan buat saya untuk rekrut orang-orang baru di mana banyak orang-orang yang jadi pengangguran baru gitu. Ya, seperti itu. Jadi kita baca peluangnya seperti itu. Makanya coba aktifkan Facebook Ads itu di seluruh Indonesia gitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, itu Facebook. Mungkin bagi teman-teman nanti yang punya teknik lain di Facebook itu nanti next kalau memang ngisi di Zoom ini boleh share. Ya. Nah, kemudian di Facebook ini juga kita banyakin aja nge-share foto misalkan ya, share foto yang hubungannya sama 3i. Nah, tetapi saya juga menghimbau kepada semua teman-teman janganlah nge-share sesuatu yang berlebihan, apalagi sampai kita di luar batas ya. Misalkan kita memposting foto-foto yang ya maksudnya tidak kurang enak aja gitu, kita promosinya terlalu berlebihan ya, terlalu ekstrim gitu. Jadi kita promo biasa-biasa aja, jadi kita promonya judulnya edukatif ya, kita edukasi ya, kita bukan artinya mengundang supaya banyak orang yang komentar negatif gitu. Tetapi justru kita promosi ini supaya banyak orang yang komentarnya positif, banyak orang yang oh bener juga ya gitu. Apa yang diposting dia bener juga. Misalkan kita ngangkat tema masalah pengangguran gitu ya, masalah cari kerja susah ya, kita solusi 3i. Kemudian solusi banyak orang yang hari ini banyak yang punya penghasilan tetapi mereka lupa tidak punya investasi gitu. Jadi bikin status-status yang edukatif yang membuat orang tuh ngerasa iya juga ya gitu seperti itu. Nah, oke, itu teknik di Facebook. Kemudian WhatsApp ya. Ini tadi saya agak loncat, sorry ya. Jadi langsung ke Facebook. Nah, Facebook udah, kemudian teknik ke WhatsApp. Nah, tadi seperti yang saya katakan dari Facebook kita bisa kawinkan ke WhatsApp. Nah, setelah kita dapat kontak-kontak dari Facebook tadi, nah kita bikin room, kita bikin grup di WhatsApp ya. Bisa kita bikin grup presentasi online. Nah, presentasi online di situ nanti kita undang leader-leader atau mitra-mitra kita yang sudah punya posisi ya, sudah punya bonus ya. Kemudian nanti yang ngisinya adalah teman-teman yang sudah punya posisi dan sudah punya bonus. Kemudian Anda juga bisa di situ nanti yang ngisi jadi gantian aja antar leader, nanti bikin jadwalnya presentasi online di WhatsApp. Nah, tekniknya presentasi online mungkin yang hari ini juga sudah banyak teman-teman yang berjalan ya. Itu saya kasih tambahan, nanti kalau presentasi online mungkin bisa antara perkawinan, antara chat, kemudian voice note, sama gambar.
Jadi 3. Jadi jangan chat aja, bosan orang ya. Jadi nanti kawinkan selang-seling, misalkan presentasinya gambar, kemudian caption teks, kemudian nanti kasih penjelasan lewat voice ya, lewat voice note gitu. Seperti itu. Kemudian hindari posting banyak video karena orang juga malas kalau banyak download video ya. Ya kasih 1 video dalam presentasi boleh. Tapi jangan terlalu banyak gitu ya. Seperti itu. Jangan terlalu banyak upload video ya, seperti itu. Nah, kalau bisa di dalam presentasi online ini ya, kalau bisa itu banyakin testimoni aja. Tapi testimoninya misalkan testimoni pembicara. Pembicara misalkan peraih elit, tunjukkan bonus dia gitu ya. Tunjukkan bonusnya seperti itu. Kemudian ceritakan bagaimana dia bisa dapat elit ini seperti ini perjalanannya gitu ya. Kemudian kalau bisa sama bukti transfernya, kalau punya M-Banking di screenshot langsung di-upload. Jadi ngelihat oh statement bonus dan bukti transfernya sama gitu. Jadi orang membuat percaya gitu, seperti itu ya. Nah, kemudian pencapaian yang sudah diraih misalkan bisa beli motor ya, bisa beli mobil, bisa bangun rumah ya, itu juga harus nanti di upload ya, seperti itu. Nah, itu kita di presentasi online di WA Group, seperti itu. Nah, kemudian tipsnya juga kalau sekarang ngadain presentasi online juga efektif, jangan terlalu malam ya, jangan terlalu malam, misalkan maksimal sekarang kalau bulan puasa ya jam 8 malam gitu. Cukup 2 jam lah, sampai jam 10 cukup gitu. Jadi jangan terlalu malam juga karena orang juga mau tidur ya. Nah, kemudian teknik yang selanjutnya di WhatsApp bisa kita tekniknya video call, 3-way call misalkan kita bertiga. Misalkan katakanlah Bapak Ibu punya mitra baru kan belum bisa prospek. Artinya Bapak Ibu jangan arahkan mitra baru itu prospek sendiri, tetapi gunakan teknik 3-way call. Jadi bertiga lewat video call bisa atau lewat telepon bertiga juga boleh. Ya, misalkan punya calon nasabah namanya si X, nah nanti jelaskan ke si X nanti akan ada yang menjelaskannya, leader saya yang luar biasa ya, namanya Pak Henry, nanti akan dijelaskan semuanya sama Pak Henry ini. Pak Henry luar biasa ya, masih muda ya. Kemudian timnya udah banyak, posisinya platinum, misalkan seperti itu. Nah, edifikasi gunakan ya, teknik edifikasi gunakan seperti itu ya. Nah, nanti kita langsung running, langsung kita ngobrol ke calon nasabahnya. Halo Pak X, misalkan, halo saya Henry, ya saya akan menjelaskan bisnis ini bla 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 bla, seperti itu. Nah, itu bisa gunakan seperti itu. Ya, silakan Bapak Ibu tinggal praktek aja ya. Nah, kemudian untuk teleponan sekarang WhatsApp bisa ber-8 orang. Jadi bisa dimaksimalkan untuk teknik presentasi lewat WhatsApp. Dan jujur aja banyak orang sekarang tidak bisa terlepas dari yang namanya WhatsApp. Ya, seperti itu. Nah, kemudian juga bisa prospek di lewat IG. Nah, kalau IG itu kita posting gambar atau video pendek ya. Kalau videonya mau panjang bisa pakai IGTV ya, seperti itu. Misalkan ada videonya panjang, pakai aja fasilitas IGTV. Nah, di IG mah cukup gambar dan caption-nya yang menarik serta disisipkan nomor WhatsApp kita. Nah, kemudian teknik yang selanjutnya di YouTube. Nah, kalau YouTube ini cukup menarik ya. Saya di awal-awal dulu waktu ngantar sering banget prospek lewat YouTube. Gimana caranya? Kalau di YouTube ini cukup unik, kita memang memerlukan biaya yang cukup besar untuk data ya. Kita nanti di YouTube ini kan apalagi sekarang di Zoom nasional itu banyak testimoni leader-leader nasional ya dari mana-mana. Ataupun mungkin bisa download dari dari Zoom kita ya, dari YouTube mungkin ada nanti yang upload. Itu nanti kita download lagi, setelah di-download nanti kita upload. Nanti di uploadnya itu sertakan penjelasan dan ada nama dan kontak kita, WhatsApp juga.
gitu. Dulu saya di awal-awal suka ini, saya download videonya Yosep misalkan lagi testimoni. Saya download videonya Aprial misalkan ya. Saya upload lagi. Nanti di situ saya kasih nama testimoni mantan kondektur bis. Untuk join silakan hubungi WA saya. Nah, gitu ya. Nah, nanti orang kan yang akses YouTube cari info tentang 3i nanti pas ketemu video kita bisa aja jadi rezeki kita kan seperti itu. Nah, itu. Nah, tapi tipsnya kalau YouTube ya Anda jangan niat jadi YouTuber karena kalau niat jadi YouTuber itu nanti harus diaktifkan namanya monetisasi. Kalau Anda dimonetisasi, kemudian Anda upload video hasil karya orang, hak cipta orang, nanti Anda akan di-ban sama YouTube akunnya gitu. Makanya saran saya bikin satu akun khusus yang memang tidak dimonetisasi. Jangan dijadikan akun YouTube untuk menghasilkan uang. Jadi gini, saya kasih tips juga kalau bagi Anda yang pengen jadi YouTuber. Anda jadi YouTuber itu kan akunnya nanti harus dimonetisasi, nanti harus diaktifkan Google AdSense-nya. Karena kalau tidak dimonetisasi, sebanyak apapun like subscribe juga nggak akan menghasilkan uang, gitu ya. Nah sekarang tapi ketat. Nah maksud saya bikin aja akun premium, akun biasa aja, yang untuk khusus prospek. Jadi buat download, upload video testimoni leader-leader yang udah berhasil di 3i. Sekarang banyak banget Bapak Ibu. Kalau dulu saya agak susah cari videonya, cuman beberapa aja gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, nanti kemudian setelah kita upload kan ada link YouTube-nya ya. Nanti kita share di Facebook, kita share di status WA, kita share di WA grup ya silakan. Gitu loh. Tapi jangan lupa ya dikasih kontak dan nama kita. Supaya orang pengen join langsung WhatsApp kita. Kemudian Google ADS. Nah, kalau Google ADS ini caranya kita bikin website. Ya, sekarang banyak kok website gratisan ya. Itu kita bikin website, saya kasih tahu sekarang Google juga ada website gratis namanya Google Site ya. Nah, itu Google Site itu kita gampang banget, bahkan orang yang gaptek juga sebetulnya bisa bikin web itu, cuman upload gambar, cuman ketik aja ya. Kalau bahasa kita di IT cuman ngedrag aja, klik and drag aja. Jadi diklik cuman di drag gitu. Di drag itu diambil dari koleksi foto kita, tinggal diedit gampang pokoknya ya, tinggal diulik. Nah, bikin web ya, tapi webnya ingat juga jangan promosinya yang berlebihan, harus standar perusahaan. Isi-isinya misalkan kita ambil dari materi presentasi nasional gitu ya, kemudian kita ambil dari website resmi. Jadi jangan kontennya juga jangan yang menyalahi, karena kalau nanti kontennya tidak sesuai standar nanti akan akan ditegur sama pusat, akan minta ditutup gitu. Jadi hati-hati juga. Jadi jangan sampai bikin konten-konten yang memang tidak sesuai standar. Nah, kalau udah bikin web, kalau Anda misalkan pengen banyak orang yang mengakses web Anda, makanya harus diiklankan lewat Google Ads ya, Google ADS itu. Tapi berbayar. Jadi Google ADS sama Facebook ADS tadi sama. Kalau Google ADS ini konsepnya kita beriklan di Google. Makanya kalau gini misalkan kita di Google kan 3i Networks, nanti muncul kan web-web. Nah, itu tuh orang-orang yang pakai Google ADS pasti tampilnya paling atas, apalagi yang mahal, itu paling atas. Coba aja search Bapak Ibu sekarang di Google. Bisnis 3i Network pasti ada tuh. Misalkan join bisnis 3i Networks, hubungin saya, WA berapa. Nah, itu tuh pokoknya yang paling atas biasanya itu yang berbayarnya paling tinggi gitu ya. Nah, seperti itu. Itu nanti bisa hubungin leader-leadernya ya, atau bisa pelajari lah bagaimana mengaktifkan itu. Saya ini cuman kasih ilmunya aja. Nah, kemudian lewat Zoom ya. Nah, kalau lewat Zoom ini kan lebih kompleks lagi. Kita bisa presentasi tatap muka seperti ini, tapi lewat online ya, seperti ini. Kita bisa di mana-mana. Sekarang ada yang di Kalimantan, ada yang di Sulawesi, ada yang di Maluku, ada di Jawa, Sumatera, bahkan ada di Brunei tadi ya. Kita semua bisa terhubung lewat Zoom ini karena Zoom ini fasilitasnya sangat
bagus, kita bisa tampilkan slide presentasi seperti halnya kita presentasi di kantor. Jadi kalau saya bilang Zoom ini adalah virtual office ya, atau virtual presentation ya. Presentasi secara virtual, kita tanpa ketemu tetapi kita bisa mengakses informasi di situ. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah media-media yang bisa kita maksimalkan. Nah, saya mau membahas 4 pokok utama. Ya. Nah, 4 pokok utama dalam melakukan presentasi ya. Ini bisa kita lakukan nanti lewat online atau lewat offline juga. Pertama adalah building trust ya. Syarat untuk teknik melakukan presentasi ini adalah bagaimana kita membangun kepercayaan ya. Membangun kepercayaan dalam sebuah presentasi atau sebuah prospek itu adalah hal yang sangat penting Bapak Ibu. Karena ini yang akan menyebabkan closing atau tidak. Ya. Nah, dalam building trust ini kita ada 3 hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah background. Nah, maksudnya gimana? Kita harus mengetahui bagaimana latar belakang kita dan latar belakang dia. Ya. Jadi kalau misalkan kita prospek karyawan, ya kita penampilannya seperti karyawan aja, biasa-biasa aja, rapih gitu ya. Kalau kita prospeknya misalkan bos, manajer, kita harus lebih rapih berarti. Ya kan, jangan pakai sendal jepit misalkan ya. Ya pakai sepatu gitu. Pakai kemeja gitu. Kalau misalkan kita prospek sama sesama teman, kita mungkin bisa pakai kaos berkerah gitu ya. Jadi dari penampilan dulu. Karena kalau kita tidak memperhatikan latar belakang siapa yang kita prospek, wah itu biasanya gagal seperti itu ya. Jadi harus perhatikan dulu ya seperti itu. Nah kemudian background ini kita akrab dan mirip ya, poin yang kedua. Kita misalkan gini, pada saat prospek kita tanya, Pak, Bapak dari daerah mana? Misalkan, oh saya orang Bandung, oh saya juga orang Bandung Pak. Nah gitu ya. Biasanya itu lebih gampang akrab. Bapak Bandungnya di mana? Oh saya di ini Pak, saya di Buah Batu. Oh saya Pak di Cicahem Pak. Nah gitu ya, misalkan gitu, seperti itu. Atau misalkan, Bapak dulu kuliah di mana Pak? Oh saya kuliah di Unpad. Oh kebetulan saya juga di Unpad Pak dulu. Bapak jurusan apa? Nah jadi awali dulu dengan basa-basi seperti itu. Jadi jangan langsung prospek, Pak saya memperkenalkan 3i Pak. Saya ini bla 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 gitu. Itu agak susah. Jadi harus bangun dulu kepercayaan, building trust dulu gitu ya. Jadi seperti itu. Nah kemudian kita kongruen ya. Background building trust ini ada namanya kongruen. Nah kongruen ini dengan cara kita intonasi. Bagaimana kita menyampaikannya. Ada kata-kata yang harus kita tegaskan ya. Ada harus kata-kata yang kita lurus ya. Jadi ada kata-kata penegasan kata-kata pada saat kita prospek gitu, seperti itu. Ya. Nah, itu di dalam building trust ya. Jadi bahasa tubuhnya juga harus jalan. Nah, ini dalam building trust. Seperti itu ya. Jadi jangan kita cuman ngomong doang gitu, tapi bahasa tubuh jalan, misalkan gerakan mata ya. Pada saat prospek jangan lupa tatap matanya Bapak Ibu ya. Tatap matanya. Jadi kita ngelihat dia fokus apa enggak. Jadi kalau dia lagi melamun kan ngelihat kita agak tajam, biasanya nanti dia fokus lagi gitu ya. Kemudian perhatikan kita bagaimana posisi tangan kita, kaki kita pada saat kita prospek gitu. Sebenarnya seperti itu. Pada saat kita menjelaskan kan kita oh, tangan gini 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 gitu. Oh Pak gini 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 seperti itulah ya yang udah biasa prospek pasti biasa. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah gali kebutuhan. Jadi sebelum memulai presentasi, itu kita harus menggali kebutuhan dia apa. Contohnya kita bisa tanya dulu, Bapak kerja di mana? Building trust itu apa? Kepercayaan gali. Building Apa? trust itu apa? Trust Nah,
Kemudian yang kedua adalah gali kebutuhan ya. Nanti kalau ada yang bertanya setelah ini ya. Nah, yang kedua adalah faktor gali kebutuhan. Jadi misalkan kita bisa tanya, Bapak kerja di mana? Kemudian sudah berapa lama kerja? Anak berapa? Ya. Kemudian kira-kira Bapak udah punya belum buat dana pensiun? Nah, gitu dulu ya tanya. Misalkan kita tanya, saya kerja udah 10 tahun. Oh iya ya Pak, udah cukup lama gitu. Kita puji ya, luar biasa Pak. Ya. Kemudian anaknya berapa Pak? Anak saya 3 misalkan. Tanya, anak yang paling besar berapa tahun? Anak yang kedua berapa tahun? Anak yang ketiga berapa tahun gitu. Nanti ditanya ya. Nanti misalkan kalau anaknya masih kecil-kecil, nah berarti kesempatan kita untuk tawarkan investasinya. Mohon maaf Pak, anak Bapak kira-kira udah disiapkan belum Pak buat dana sekolahnya, buat kuliahnya? Oh, kebetulan Pak belum. Nah, kan bisa masuk di situ misalkan. Atau kadang, oh saya udah Pak, saya ikut di sini. Ya, tapi saya sekian lama Pak nabungnya. Nah, kemudian kalau dia misalkan udah punya, katakan udah punya polis asuransi pendidikan misalkan ya. Nah, nah Pak, saya juga punya Pak programnya seperti ini. Ya, kita bandingkan aja sama 3i. Kita nabungnya Pak nggak selama itu, kita cuma 5 tahun. Nah, atau gini, kira-kira Pak, Bapak mau nggak dibayarin Pak polis yang dari sini, dari program kita? Program kita bisa Pak loh membayar polis Bapak tiap bulan gitu. Loh, kok bisa? Nah, baru kan kita nanti bicara masalah bisnisnya nanti di sesi yang ketiga kan, seperti itu. Nah, kalau Bapak di sana kira-kira bisa nggak Pak dapat penghasilan Pak? Kalau Bapak nabungin polis di sana? Oh, iya Pak, benar Pak, saya nggak bisa Pak. Oh, kalau di sini bisa Pak, gitu. Nah, jadi kita bisa masukkan solusi di situ ya, gali kebutuhannya di situ. Jadi nanti dari situ akan ketahuan dia butuh apa enggak gitu Bapak Ibu ya. Kemudian tanya tadi penghasilan kira-kira Pak udah ideal belum gitu. Misalkan berapa sih menurut Bapak penghasilan yang ideal menurut Bapak gitu. Ya katakanlah kalau di Bandung banyak orang mengatakan, wah Pak saya mau dapat 7 juta, 8 juta juga Pak udah luar biasa. Nah tanya, Bapak sekarang udah 10 tahun kerja kira-kira udah belum Pak gajinya misalkan segini. Nah kita punya kesempatan, kita kan punya program namanya Repelita ya, rencana penghasilan 5 tahun. Pak, kita punya program Pak, program 5 tahun. Paling lama 5 tahun kita kerjakan, kita bisa punya penghasilan Pak, itu 10 juta. Ah, yang benar misalkan. Pasti orang apalagi belum pernah menerima gaji 10 juta pasti bilang, wah yang benar nih gitu ya. Nah seperti itu. Orang pasti akan mengatakan, ah Pak jangan ini Pak, jangan main-main Pak gitu loh. Bapak emang udah segitu misalkan. Kalau misalkan kita belum, ya bilang aja, saya belum Pak, tapi saya menuju ke sana gitu ya. Bilang aja gitu. Kalau kita sudah ya berarti kita udah bisa membuktikan, bisa cepat closing gitu ya, seperti itu. Ini paling lama Pak, gimana cara kerjakannya Pak? Ya gampang Pak, setahun cukup ajak 3 aja Pak. Bisa nggak Pak setahun ajak 3? Wah bisa Pak setahun ajak 3 Pak, berarti closing. Kalau orang udah mengatakan setahun ajak bisa, setahun ajak 3 bisa, orang closing. Gitu loh. Setahun ajak 3 aja dia bisa, berarti closing. Kalau dia bilang, wah Pak kayaknya nggak bisa Pak setahun ajak 3. Ya berarti nggak closing kalau orang udah bilang nggak bisa kan. Makanya kita gali lagi kepercayaan dia. Wah Pak masa Pak setahun berapa hari Pak? 360 hari. Masa Pak setahun ajak 3 nggak bisa? Terus dia kita korek-korek di situ sampai dia mengatakan, bisa ya Pak, kita sambil ngangguk-ngangguk. Bisa ya Pak? Bisa kayaknya ya. Minimal dia bilang bisa kayaknya juga, kayaknya dia juga join gitu harusnya ya. Nah seperti itu. Jadi harus gali kebutuhannya dulu. Kemudian dia tuh nanti butuhnya di mana? Apakah dia butuh di nabungnya, apa butuh di bisnisnya gitu. Ya. Kalau kita bicara income mungkin banyak orang yang sekarang juga dapat 10 juta 5 tahun masih banyak yang pengen ya. Saya yakin juga yang nonton Zoom di sini ya, pada pengen kayaknya 5 tahun 10 juta ya. Kalau nggak pengen,
ya silakan lip lip Zoom aja. Silakan keluar Zoom. Pasti semuanya pengen, saya yakin ya. Nah, kemudian setelah kita prospek ya, kita jelaskan perusahaannya, kemudian kita udah jelaskan produknya, kemudian kita sudah jelaskan sistemnya ya. Kemudian langsung kita segera closing dan bikin komitmen ya. Nah, saat closing ya, kita kasih kesimpulan. Saat closing kita simpulan. Intinya gini, Pak. Bisnis Tria ini anti rugi, Pak. Kenapa anti rugi, Pak? Ya, yang pertama ya, uang yang Bapak tabungkan atau Bapak bayarkan premi setiap bulan ini akan kembali lagi ke Bapak dalam bentuk investasi. Rugi nggak, Pak? Nggak rugi kan? Nggak. Jadi uangnya balik lagi ke Bapak jadi investasi. Kira-kira Bapak butuh nggak investasi? Butuh. Ya, nggak rugi kan? Jadi gini, pertama dalam sebuah bisnis adalah kalau bisnis itu nggak rugi, pasti orang mau. Kalau orang udah bicara, oh Pak bisnisnya nanti kalau Bapak misalkan udah join, nanti ini uangnya dalam bentuk produk. Ya bicara produk banyak orang yang butuh atau ada yang enggak kan gitu ya. Tapi kalau bicara jadi investasi, jadi uang lagi, orang rata-rata pasti, oh berarti nggak rugi. Nah makanya 3i kita katakan bisnis anti rugi. Nah, jadi dari situ orang juga udah, oh iya ya, jadi investasi ya Pak, jangka panjang ya Pak, gitu. Nah, kemudian dari situ, kedua asuransi Pak. Nah asuransi apalagi sekarang ya, kondisi seperti ini. Mohon maaf, kita tidak bisa menghindari namanya kematian, karena banyak pemberitaan COVID-19 ini sangat ganas ya, bisa menular dari kontak ya, bisa lewat mata, hidung, sama mulut. Setelah kita berjabatan tangan dengan orang lain, kita nggak pernah tahu. Artinya apa? Resiko kematian mungkin hari ini ya seperti yang diberitakan sangat cepat gitu sekarang ya. Nah, makanya kalau sekarang yang butuh-butuh asuransi sebetulnya sekarang kesempatan gitu ya. Gitu. Tapi ya saya yakin semuanya juga pengen sehat-sehat aja ya. Ya jadi maksudnya gini. Artinya dalam zaman sekarang ini kalau kita bicara resiko kematian itu sangat tinggi. Kenapa? Karena tadi penularan virus tadi yang banyak pemberitaan-pemberitaan. Tapi kalau kita pribadi sih biasa-biasa aja ya. Kita takut tapi nggak berlebihan. Dibilang nggak takut ya juga nggak takut karena yang namanya kematian mah nggak harus lewat COVID-19, bisa dari apa aja gitu. Jadi artinya ini kita berbicara masalah resiko, sekarang resiko kematian mungkin sangat tinggi sekarang. Makanya kesempatan kita prospek banyak orang itu sangat mungkin gitu. Artinya kan kalau kematian di sini lumayan bisa dapat UP ya gitu. 3,5 21 juta ya, 742 juta ya. Kemudian 1 juta 60 juta gitu ya. Nah, jadi itu kesimpulannya nanti. Kemudian nggak rugi ya Pak ya, kita dapat asuransi juga, kita di cover proteksi gitu. Nah, kemudian yang ketiga di sini Pak bisa mendapatkan active income dan passive income. Ya, ketika Bapak jalankan bisnis ini. Paling lama kita jalankan bisnis ini Pak, ya kita punya namanya Repelita dan Delta Project Pak. Ya, Repelita 5 tahun, ya paling lama kita 5 tahun dapat penghasilan 10 juta. Kalau Delta Project ya 8 tahun kita kerjakan, kita bisa punya penghasilan sukses 100%, 200 juta per bulan. Ya, kalaupun gagal 90% atau Bapak sukses 10%, Bapak bisa mendapatkan gaji 20 juta. Bapak sukses 5% aja, gagal 95%. Kembali lagi ke Repelita ini, Pak. Ya, Repelita kan 10 juta, 5% dari 200 juta. Caranya gampang, setahun ajak 3. Ya, Bapak setahun ajak 3 ya. Ya udah Bapak presentasi setiap 4 bulan sekali enggak apa-apa, Pak. Yang penting kan 1 tahun 3. Bisa, Pak. Bisa, yang penting gini aja maksudnya. Orang yang penting bilang bisa dulu, Bapak Ibu, jangan wah Pak kelamaan Pak, misalkan kita dalam benak kita ya. Yang penting kan orang closing dulu. Nah nanti di sesi terakhir kita jelasin yang penting Pak Bapak cerita terus setiap hari tentang konsep ini ke teman-teman. Mau Pak?
5 tahun ke depan gaji 10 juta. Gimana caranya setahun ajak 3 bisa? Bisa. Kalau Bapak cerita setiap hari, berarti 1 hari Bapak bisa closing 1. Kalau Bapak konsisten terus cerita setiap hari, berarti 30 hari Bapak bisa closing 30 orang. Artinya lebih dari 1 tahun 3. Itu maksudnya. Jadi 1 tahun 3 ini yang dimaksudkan adalah untuk membuka mindset. Bahwa, oh gampang ya bisnis ini. Nah, kalau kita bicara bisnis, kalau gampang bisnisnya, pasti banyak orang yang mau, banyak orang yang tertarik. Kalau, Pak, 1 bulan bisa Pak ajak 3, wah nggak bisa, nggak closing. Gitu loh. Jadi harus dipahami ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Jadi konsep ajak 1 tahun 3 ini adalah untuk membuka mindset orang. Yang penting ceritanya setiap hari, jangan ceritanya 4 bulan sekali. Kalau 4 bulan sekali ke 1 orang lagi, setahun 3 kali. Nggak akan ada yang closing. Gitu ya. Nah, ini banyak yang pemahamannya mungkin juga, wah setahun 3 udahlah nanti saya per 4 bulan aja prospeknya gitu ya. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah konsisten aja setiap hari cerita. Kalau 1 hari kita cerita ke 2 orang, ya berarti potensinya 60 orang. Ya katakanlah kalau misalkan kita konsisten 1 hari 1 aja atau 1 hari 2, masa sih elit double elit nggak dapat setiap bulan. Nah, kita bicara elit Bapak Ibu, sekarang bulan puasa, apalagi sekarang juga sikonnya COVID-19 ini. Saya berasumsi bahwa elit bulan ini akan sangat besar, mungkin bisa di atas 1 juta. Asumsi saya bisa dapat elit 1 bagian 2 juta kayaknya. Jadi buat Bapak Ibu yang hari ini ya mau jadi OKB ya, orang kaya baru, itu bisa dapat elit lumayan potensinya. Potensinya sangat besar sekali ya. Bapak Ibu sekarang masih ada waktu, sekarang tanggal 4, berarti masih ada waktu sekitar 16 hari lagi ya. 2 minggu lebih Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan elit atau double elit. Atau Bapak Ibu boleh bantu timnya untuk bisa dapat elit dan double elit karena pasti bakalan besar sekali. Ya. Seperti itu. Bikin komitmen Bapak Ibu, setelah closing bikin komitmen. Jadi jangan sekedar closing. Kalau sekedar closing nggak banyak teman-teman kita juga yang sekedar closing, tapi ingat biasanya yang sekedar closing ini cuma nabungnya sekali aja. Kedua, ketiga udah wassalam. Kalau sekedar closing, makanya jangan sekedar closing. Ya, makanya setelah closing bikin komitmennya gini. Bapak Ibu ya, setelah Bapak Ibu closing, nanti kalau mau presentasi, nanti hubungin saya. Nanti saya dan tim leader akan siap membantu. Jadi kita tanggung jawab. Kalau kita cuma sekedar closing, Bapak Ibu nggak pernah maju-maju di bisnis ini. Ya, tapi bikin komitmen langsung. Pak, yang terdekat sekarang bagaimana Bapak atau Ibu bisa nabung gratis. Ya. Nanti saya bantu. Ya, pokoknya Bapak bikin daftar nama dulu, Bapak bikin janji ketemu, setelah bikin janji ketemu, nanti ada orang yang mau ketemu, hubungin saya. Tapi jangan dadakan, karena saya timnya banyak. Kalau misalkan timnya banyak. Tapi kalau Bapak Ibu misalkan belum ada tim yang mau jalan, Pak, saya siap Pak, tiap hari dampingi Bapak. Saya tiap hari siap Pak, video callan sama Bapak. Saya tiap hari siap Pak, saya teleponan sama Bapak. Saya tiap hari siap Pak, isi presentasi grup WA sama Bapak. Atau manfaatkan Zoom gratisan, Zoom yang biasa kan bisa 40 menit untuk bisa prospek bisa. Seperti itu ya. Nah, jadi kita harus jadi leader yang bertanggung jawab. Jangan kita menjadi orang yang jago closing doang. Karena banyak, jujur aja, karena banyak orang yang cuman closing 1 kali. Kedua, ketiga, udah nggak nabung. Ya, untuk apa? Gitu ya. Cuman ngebanyak-banyakin titik hitam nanti di struktur. Bener nggak? Ya, 4 bulan, 5 bulan hitam gitu. Untuk apa? Nah, seperti itu. Jadi harus bikin komitmen. Pak, pokoknya saya siap bantu Bapak sampai sukses. Bikin komitmen. Nah, itu kalau mau sukses gitu loh. Jangan, Pak, terima kasih ya Pak, udah closing Pak, ya terima kasih Pak, ya nanti bulan depan nabung kedua.
Kalau gitu mah ya wassalam, nanti orang juga bingung. Nah, jadi bikin komitmen. Itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Saya selalu bikin komitmen sama tim-tim saya. Kalau butuh bantuan, hubungin saya. Nanti saya siap bantu. Gitu ya. Berdasarkan semua kemampuan saya. Saya siap bantu. Tapi di luar kemampuan saya juga minta maaf. Gitu. Ya seperti itu aja. Sebetulnya bikin komitmen aja. Pokoknya Pak, saya siap bantu Pak. Gitu ya. Tapi yang penting waktunya tidak bentrok dengan tim yang lain gitu, atau bikin dulu jadwal. Biasanya kalau buat orang-orang baru ya, orang-orang semangat, kita biasanya suka prioritaskan juga kan, seperti itu. Nah, jadi gini Bapak Ibu, kita harus membandingkan bagaimana kita susahnya closing orang. Pada saat belum closing kita tuh follow up terus, teleponin terus. Giliran udah closing, udah join, malah kita biarin aja, kita cuekin aja, banyak kan begitu. Benar nggak? Makanya ya begitu aja bisnisnya. Karena apa? Orang yang sudah ada kita biarkan, orang yang belum ada kita cari-cari. Jadi mulai dari sekarang adalah rawat yang ada, pelihara yang ada, besarkan yang ada. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah problem solving. Nah, biasanya pada saat closing isi formulir banyak juga keraguan biasanya. Nah, tugas kita adalah memecahkan masalah ya. Problem solving ini adalah memecahkan masalah atau memberikan solusi. Misalkan gini, Pak, Bapak kira-kira masih ragu nggak? Kalau Bapak misalkan masih ragu, apa keraguannya? Biasanya ada juga orang yang udah isi formulir, udah disubmit, masih ragu. Banyak. Makanya kita tanyakan, ragunya di mana? Pak, sama perusahaan ragu nggak Pak? Salim Group. Produknya Pak, investasi ragu nggak? Bapak diinvestasikan di Salim Group. Sistemnya Pak, ragu Pak. Apa Bapak ragu sama saya yang mengajak? Nah, bisa aja juga kan? Nah, makanya kita harus meyakinkan. Jadi kuncinya adalah, kalau kita bisa meyakinkan, pasti seperti itu ya Pak. Ya. Halo? Bu Leni, saya masih ada suaranya? Sangat jelas. Ada. Okay. Maaf, tadi soalnya saya ada yang nelpon. Soalnya kalau ada yang nelpon, biasanya suaranya jadi kecil. Nanti nggak ada suaranya. Oke, nah ini terakhir yang ingin saya sampaikan kepada semuanya. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan tadi, ini bisa memberikan cukup semangat buat semuanya untuk menjalankan training secara online ya, dengan berbagai media online yang tadi sudah saya jelaskan ya, lewat WhatsApp, IG, YouTube, Facebook, kemudian Google Ads ya, Zoom. Semuanya mungkin mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk mencapai visi misi di 2024 ya. Kita berharap semua yang hadir di Zoom ini pada malam ini, khususnya grup-grup di timnya Kron 007 Pak Raymond, kita bisa menjadi bagian dari 3,1 juta nasabah di tahun 2024 dan menjadi 310 agent dengan income di atas 100 juta per bulan. Amin. Amin. Oke, kemudian. Amin. Nah, kita semuanya harus satu misi. Kita semuanya harus satu visi. Ya. Dengan fokus, komitmen, konsisten kita mengerjakan Delta Project ya. Nah, Delta Project ini seperti yang selalu digembor-gemborkan sama Pak Raymond ya di setiap kesempatan, baik itu presentasi, baik itu training, kita semuanya sepakat Bapak Ibu bahwa kita siap kerjakan bisnisnya paling lama 8 tahun. Paling lama ya, 8 tahun. Delta 8 tahun. Project yang sangat besar, project yang sangat layak kita perjuangkan. Kenapa Bapak Ibu? Ini tentunya project yang sangat masuk akal buat kita kerjakan dan semua orang bisa. Andaikan 1 tahun juga hanya tercipta 3 trinari di tim kita, yakin Bapak Ibu,
8 tahun kita bisa menjadi crown agency. Ya. Kalau misalkan tadi seandainya saya tadi dibahas, walaupun 8 tahun juga kita gagal, 90% atau kita sukses 10%, kita juga masih sukses itu di posisi group agency dengan income 20 jutaan per bulan. Itu sangat luar biasa. Kalaupun kita gagal 95%, 5% kita sukses, kita mencapai repelita, kita mencapai 10 juta per bulan, itu juga sudah luar biasa. Kenapa saya katakan begitu? Coba bayangkan Bapak Ibu, jika kita kerja di pekerjaan kita saat ini, apakah mungkin kita bisa punya penghasilan 5 tahun ke depan atau 8 tahun ke depan kita bisa punya penghasilan 5 sampai 20 juta per bulan? Coba Bapak Ibu, bayangkan. Ya. Kenaikan gaji aja itu paling besar itu 300.000 setahun. Itu paling besar 300.000 setahun. 300.000 kali 5 berarti kenaikan gaji itu kurang lebih 1,5 juta 5 tahun kalau kita kerja. Kita bicara UMR hari ini 4 juta. 4 juta tambah 1,5 juta berarti paling mentok gaji kita 5 tahun yang akan datang paling mentok 5,5 juta. Paling mentok 6 juta lah katakan. Itu Jakarta Bapak Ibu. Ya, Jakarta, Jabodetabek yang itu seperti Bekasi, kemudian Karawang itu yang cukup gede ya, sama-sama dengan Jakarta, bahkan lebih gede dari Jakarta, itu paling sekitar 5,5 juta sampai 6 juta. Itu 5 tahun ke depan. Ya. Tapi kita bicara kondisi sekarang aja banyak yang di PHK. Sekarang aja banyak yang dirumahkan. Ya. Artinya, kesempatan kita untuk mengajak banyak orang ya di bisnis 3i itu sangat besar sekali Bapak Ibu. Ya, kita optimis semuanya. Ya, 8 tahun ke depan ya, 8 tahun ke depan kita akan sukses di bisnis ini. Jadi amin. Tanya gini Bapak Ibu. Kita udah kerjakan bisnis ini 3 tahun. Kita tidak sukses. Kita berpikir, masih ada sisa 4 tahun lagi. 5 tahun lagi. Kita udah kerjakan 4 tahun. Saya belum crown juga nih. Ada kesempatan 4 tahun lagi. Udah 5 tahun, udah 6 tahun, udah 7 tahun. Waduh, udah 7 tahun nih saya kerjakan bisnis, tapi belum crown juga. Wah, masih ada kesempatan 1 tahun lagi. Ternyata 8 tahun, ya cuman jadi platinum. Luar biasa Bapak Ibu, dapat penghasilan 40 juta. Ya. 7 tahun, 8 tahun, jadi gold agency, luar biasa. Kalau kita kerja nggak mungkin kita digaji segitu. Benar nggak? Nah, jadi saya mengajak kepada semuanya, kita fokus, komitmen konsisten, kerjakan bisnisnya paling lama 8 tahun udah. Ya, ini udah paling lama nih, 8 tahun. Kalau kita bicara di luar sana, banyak kita yang kerja di atas 8 tahun. Tapi sekarang masih semangat. Ya, masa kita yang perjuangkan 8 tahun aja kita nggak semangat. Baru 2 tahun, aduh Pak, saya 2 tahun Pak, belum naik-naik posisi. Kalau kita di kantor 2 tahun, belum naik posisi itu, diam-diam aja. Benar nggak? Nggak pernah komplain. Tapi di 3i, aduh Pak, saya 3 tahun Pak, saya masih leader agensi Pak, saya masih bronze Pak. Ya, atau udah 4 tahun saya Pak, masih mandek aja Pak, di bronze Pak, apa di silver gitu. Ya nggak apa-apa, bersyukur aja. Benar nggak? Kalau bersyukur pasti akan ditambah nikmatnya. Tapi kalau kita tidak bersyukur, maka nikmat yang sudah diambil, sudah kita dapatkan akan diambil lagi. Pilih mana? Ya, jadi intinya berapapun atau apapun posisi yang diraih sama Bapak Ibu hari ini sudah berapa tahun, tinggal disyukuri aja. Ya. Tinggal disyukuri aja. Gitu. Jadi lupakan durasi. Ya, yang sudah kita lewati lupakan. Tinggal bagaimana kita menatap tahun ini, tahun depan penuh harapan. 2024 menjadi kemenangan buat kita semua. Ya, nah ini saya akan jelaskan sedikit. Kita sepakat semuanya di grup Pak Raymond duplikasi trinari setiap 6 bulan. Kalau kita kerjakan duplikasi trinari setiap 6 bulan, ya, itu total selama 48 bulan. Ya, atau tadi 5 tahun ya Bapak Ibu, 4 tahun ya, 48 bulan berarti
4 tahun itu Bapak Ibu bisa menjadi kron. Artinya sekarang tahun 2020, 2024, 4 tahun lagi kalau kita kerjakan duplikasi trinary setiap 6 bulan, sukses 100% kita jadi kron agensi. Berarti kita menjadi bagian dari 310 orang yang punya penghasilan di atas 100 juta. Ya. Yang mau konsisten duplikasi trinary setiap 6 bulan. Pastikan di timnya terjadi duplikasi itu. Nggak usah cepat-cepat. Yang penting duplikasi berjalan. Karena yang saya tahu, ya, terlalu cepat juga nggak bagus. Ya. Terlalu santai juga nggak bagus. Sedang-sedang aja. Ya. 6 bulan duplikasi trinary, saya yakin semua yang ada di Zoom ini pasti bisa ngerjakan. Saya yakin pasti bisa kerjakan. Ya. Nah, terakhir dari saya, terus bergerak, ya, bergerak terus. Mari kita menuju perubahan bersama. 3I menembus batas. 3, 9, 27, pasti kron. Saya Henry, Platinum Agensi Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Zoom berikutnya. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantul. Jos Gandos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, luar biasa. MC-nya kemana nih MC-nya nih? Nge-lag kayaknya. MC-nya makan. MC-nya nggak ada sinyal. Ini lagi nge-lag nih kayaknya. MC-nya sahur. Ganti co-host. Lanjutkan. Mungkin bisa diambil alih sama Bu Leni. Halo, udah kedengaran belum? Oh, Oh, sudah masuk. Wah, mana Pak Isudin? Jadi, oke, luar biasa sekali ya. Tadi ada Platinum Agency, Pak Hendri Hairudin, ya. Dengan keadaan seperti ini, kita harus bisa memikirkan gimana caranya bisnis yang kita jalankan ini tetap berjalan, yaitu dengan cara memainkan sosial media. Ya, dari dulu saya ketemu Pak Hendri pun dari BBM ya 2015. Saya masih ingat tepatnya di bulan April kita ngobrol bertiga lewat BBM. Dari 5 tahun yang ke belakang, 5 tahun yang lalu sampai sekarang, tips yang diberikan oleh Pak Hendri sama. Nah, kalau misalnya ada yang like fokus kita, lalu kita inbox, PDKT lah seperti itu, ya kan. Dari dulu sampai sekarang ya tipsnya seperti itu. Saya mah nggak muluk-muluk tipsnya gitu, nggak kemana-mana. Cuma dia ada tambahan tadi, seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya pengetahuan, ada Google Ads, ya kan, ada Facebook Ads, ada Instagram Ads gitu. Ya. Nah, kita harus benar-benar ya memaksimalkan sosial media yang kita punya gitu. Tadi ada tipsnya juga, ada building trust, ya kan, kita gimana caranya membangun kepercayaan orang lain gitu. Dan masih banyak yang lainnya ya. Dan gimana caranya kita bisa punya penghasilan ideal. Ya minimal 5 tahun ke depan punya penghasilan 11 juta per bulan. Ya. Akhirnya duplikasi. Tadi Pak kata apa yang dibilang, jangan bisnis tirai. Jangan terlalu cepat juga, jangan gitu kan, ya sedang-sedang aja emang betul. Entang maksudnya tak jeruk nata. Yang sudah naik gitu kan, naik kecepatan, akhirnya sampai sekarang nggak kedengaran kemana tuh. Ada yang 4 bulan goal agency, ya kan, ada yang sekian 1 tahun 2 tahun. Kan. Alhamdulillah saya sendiri gitu kan, meskipun tahun ini masuk tahun kelima masih di itu udah alhamdulillah gitu. Bahkan dari dulu sampai sekarang kerja saya dirumahkan, ya kan, sampai sekarang alhamdulillah dirumahkan
Ya dirumahkan, berasa sekali di Indonesia ini kita fokus, komitmen, dan siap. Meskipun itu Oh iya, HP lambat, nggak terlalu cepat dan nggak terlalu lama. Penting kita duplikasi. Penting kan? Ini bisnis duplikasi, bukan bisnis omset. Kalau kita ngejarnya omset, ya maka kita akan anjlok karena NPP kita hanya 1 tahun aja gitu. Makanya kita harus butuh yang namanya duplikasi.